ngobrol penting sama saya. Kira-kira soal apa ya? Saya tuh takut deg-degan gitu. Sebelumnya selamat ya. Ini adalah salah satu ciri-ciri di mana pihak laki-laki ingin mengajak pihak perempuan ke jenjang yang lebih serius. Selamat ya. Yang bener, Wan. Insya Allah. Oh iya, Tom. Fatin teh di sini mau lama ya? Apa sebentar doang sih? Ya elah, Ang, lu salah nanya. Jangan nanya ke gue, nanya langsung ke orangnya. Terus kalau gue tahu jawabannya nih, lu nggak curiga kalau gue sama Fatin ada sesuatu gitu? Enggak lah, masa pren makan pren. Kali aja, Ang. Dok, Oke, Bule. Dok. Gara-gara salapin Mas Katrok sama Mas Kampleng, kulit bule jadi panas. Apa jangan-jangan kulit bule sensitif nih? Oh, jangankan kulit, hati bule juga sensitif. Jangan-jangan kadaluarsa. Bule kedaluarsa. Salepe, bukan bule. Coba Yanti lihat, Bule. Masih lama kok Bule kedaluarsanya. Apa ya? Jangan-jangan itu bukan salep anti alergi, Dok. Ini salep anti alergi kok, Bule. Ya wis kalau Bule kulitnya jadi panas, ya ndak usah dilanjutin lagi pakainya, Bule. Loh kok kamu marahin bule? Harusnya kamu itu marahin bojomu. Karena apa itu kebangetan? Udah tahu punya 2 anak buah yang tidak bisa diandalkan. Kok masih saja terus-terusan minta tolong sama Mas Katrok sama Mas Kampleng. Loh, kok Bule jadi nyalain Mas Katro sama Mas Kampleng toh? Loh, kok kamu jadi nyalain bule toh? Bule ini orang tuamu. Kamu jangan pernah melawan orang tuamu. Tahu ndak cerita Malin Kundang? Malin Kundang itu dikutuk jadi batu gara-gara dia melawan ibunya. Ya kan Yanti bukan Malin Kundang, Bule. Bule juga bukan ibunya Malin Kundang, biasa aja. Apa-apa kalau bule ngomong kok dibantah lu. Apa? Enggak, Bule. Nggak usah batin. Ya. Ayo kita sholat duha dulu. Kita sama-sama ya, bareng sholat duhanya. Yuk. Kami sholat duluan ya, Faruk. Titip jas ini. Oh iya, ya udah nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Fatin, saya ikut sholat duha ya. Mari. Kok mereka berdua jadi dekat? Wan Faruk. Ya Ukti, ada apa? Maaf nih, saya pengen ngobrol bentar, boleh nggak? Soal apa? Soal Pak Yusuf. Pak Yusuf kenapa? Masa tiba-tiba pengen ngobrol penting sama saya? Kira-kira soal apa ya? Saya tuh takut deg-degan gitu. Sebelumnya selamat ya. Ini adalah salah satu ciri-ciri di mana pihak laki-laki ingin mengajak pihak perempuan ke jenjang yang lebih serius. Selamat ya. Yang bener, Wan. Insya Allah. Jangan-jangan selama ini memang Pak Yusuf itu suka secara diam-diam sama Uti. Cuma ya namanya pemalu, kan kita nggak tahu. Dia merhatiin dari jauh gerak-gerik Uti. Dan akhirnya dia memutuskan Uti lah perempuan idaman yang dia cari selama ini. Wallahu alam. Selamat ya. Alhamdulillah kalau emang kayak gitu. Makasih ya, Wan. Iya. Nggak sabar. Kalau saran Ana, Uhti harus lebih menjaga penampilan biar lebih cetar dan maksimal. Ibarat kalau petasan itu petasan tahun baru, tahu nggak? Yang tar. Iya. Biar lebih cantik gitu ya. Iya. Emang sekarang jelek, Man? Enggak, sekarang udah
mantap. Cuma biar lebih mantap lagi. Selamat ya. Assalamualaikum, Wan. Waalaikumsalam. Asmara di pasar genjing. Buk, sedih Buk. Di Makmur tidak ada musola lagi. Iya, Mang. Walaupun Ani suka kesel kalau disuruh bersihin musola Makmur, tapi Ani tetap cinta, sayang sama tuh musola. Tapi Buk, yang lebih sedih lagi, para pedagang di Makmur, Buk. Mereka tidak punya musola lagi di pasarnya. Ya Allah. Musola mana nggak ada? Musola Makmur. Setan Gusti Rahmat. Bandera ini. Maaf, Man. Lalu jangan diterkam, mana takut diterkam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matt, ngapain kamu kesini? Kalau antar ketuaan Bang Tommy, kamu dimarahin mau? Tenang aja, Tok. Gue udah cek, Bang Tommy lagi nggak ada. Makanya gue manfaatin kesempatan ini. Sekaligus gue mau kasih tahu kabar berita yang penting buat lu. Kabar berita penting apaan? Kayaknya anak Makmur yang namanya Bang Boski itu mau deket sama Debiba. Yang bener, Matt. Bener, gue ngeliat sendiri, Tok. Rasanya pengen gue lipet-lipet itu Bang Boski. Ah, Toto, kau udah lihat Sukirman tidak? Ah, kau juga ada lihat? Enggak, Bang Boski. Dari tadi nggak ngeliat, Bang. Kemana dia nah? Ah. Kenapa kau? Bang Boci, Hah? tadi Ismet bilang Ah. dia mau lipat-lipat abang. Lu tuh, betul yang dia bilang. Enggak Bang Boski. Maksudnya mau lipet-lipet karpet musola bantuin Wan Faruk. Baik sudah nah. Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh nah. Ismet. Mbak Fatin sudah lama kenal sama Wan Faruk? Sudah. Dari saya kecil sudah kenal. Berarti deket banget dong ya sama Wan Faruk? Saya sama warga santri di sana memang dekat semua. Iya, iya. Oh iya. Menurut Mbak Fatin, enak nggak sih tinggal di pesantren? Kenapa kamu nanya seperti itu? Gak apa-apa. Saya jadi pengen mondok di pesantren. Soalnya kalau Bang Fang aja masuk ke Anmur, berarti ada sesuatu yang menyenangkan di pesantren. Iya ya. Gue nggak salah lihat kan? Itu Fatin jalan berdua sama Habibah. Bertiga, Tom. Iya, gue ngerti bertiga sama Nia, tapi Nia kan gak dalam hitungan lu. Bener kan jalan berdua tuh? Iya, emang kenapa? Ang, itu ada petanda. Bisa jadi petanda baik atau petanda buruk, Ang. Semoga aja bertanda baik, Tom. Baik buat siapa? Buat Nia? Ya sama kamu gitu. Yang bertanda baik buat semuanya lah. Fatin, Habibah, saya, Nia juga? kamu sama Nia. Bisa aja main jodoh-jodohin. Kalau mau jodohin jangan sama Nia, sama Habibah kek. Kalau nggak sama Fatin. Udah sama Faruk dah. Oh, Kang Apoy, Plongo teh pengen bener-bener ingin belajar jadi imam yang baik. Jadi nanti kalau Plongo sudah menikah, Plongo teh pengen punya keluarga anu sakinah, mawadah, warohmah sama Neng Sari. Gua juga belum jadi imam keluarga yang benar. Gue masih belajar, masih proses. Cuman ya gue pesen aja sama lu. Berusaha sama-sama kita untuk melaksanain kewajiban
ngelaksanain sunah-sunah, ngejauhin yang haram-haram. Itu aja dulu di saat kita punya cita-cita tuh ya. Terus